Amerika Serikat di era Donald Trump punya segudang manuver internasional yang mengejutkan dan membuat dahi publik dunia mengernyit. Terbaru, Badan untuk Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau populer disebut USAID akan ditutup. Apa alasan dibaliknya? Lalu bagaimana dampaknya bagi dunia? Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah atau DOGE, Elon Musk, Senin 3 Februari 2025 menyebut jika dirinya sudah berkali-kali rapat dengan Presiden Donald Trump. Keputusannya, USAID memang harus ditutup. Ketidakpastian nasib USAID bermula pada akhir Januari 2025 ketika Trump mengumumkan penangguhan operasional USAID untuk 90 hari. Alasannya, ia ingin mengkaji kembali kebijakan dan pelaksanaan USAID agar sesuai dengan semangat kebangkitan kembali AS atau Make America Great Again atau MAGA. Sesuai prinsip MAGA, kepentingan dalam negeri AS menjadi prioritas sehingga segala dana ataupun bantuan luar negeri dikebelakangkan. Perangkat komunikasi semua ini semua didikte dan harus sesuai dengan mereka. Karena apa? Amerika dan Eropa sudah terbiasa ketika melakukan agresi kepentingan ekonomi dan kepentingan hegemonik dan eksploitatifnya, dominatifnya, itu mulai data-data. Negara mulai banyak yang meninggalkan Amerika. Iya kan? Muncullah BRICS, muncullah ke kolom-kolom ekonomi yang berseberangan, apalagi pertentangan terberat di ekonomi ini antara Amerika dan Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Suhawi di acara Bandit Kota News. Pada edisi kali ini kami akan membahas soal program penghentian bantuan dari USAID Amerika Serikat dan dampaknya bagi NGO dan Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, banyak sekali LSM-LSM di Indonesia, dalam tanda kutip, agen-agen yang mendapat bantuan dari Amerika Serikat dengan pendekatan berbagai isu. Tahun 2023 nilainya ditaksir mencapai 3 triliun lebih rupiah yang nyampe ke Indonesia, yang disalurkan melalui berbagai organisasi atau NGO atau LSM yang ada di Indonesia. Beberapa isu yang dibangun oleh NGO-NGO ini, salah satu diantaranya adalah HAM, kesehatan, terus ada juga soal demokratisasi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Bandit Kota pun berpikir wajar saja kalau banyak LSM di Indonesia ini lebih banyak menyuarakan kepentingan-kepentingan negara lain dibandingkan kepentingan pemerintah Indonesia, apalagi kepentingan rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Mereka bekerja di sana dan sudah selayaknya dan sepatutnya, ya kan, mereka membela kepentingan yang membayar. Tapi akibat penghentian bantuan itu, tentu saja akan banyak pengangguran intelektual, terutama yang terbiasa kumpul-kumpul data kemiskinan, jual data-data kekerasan, data ini, data itu, ya kan, untuk memperburuk citra pemerintah Indonesia. Namun demikian, keberadaan mereka juga ada nilai positifnya juga. Ya, minimal-minimal tidak terlalu banyaklah pengangguran di Republik ini. Ya, minimal-minimal ya kalau ada apa-apa di Indonesia ya mereka juga bisa menggalang solidaritas internasional. Tentu
yang bisa demikian adalah orang-orang atau NGO-NGO yang masih memiliki sisi idealisme, bukan sekedar mencari pekerjaan. Hadir bersama saya para bandit, ada Dedi Jaya, Siap. ada Bung Diko Nugraha, Salam. ada Bung Adris Tompul. Assalamualaikum. Kok buat Dedi dulu, Ded. Gimana, Ded? USAID ini tutup ini, Ded. Ya, ada hujan, ada kemarau juga sih. Mungkin eranya Trump ini kan nggak suka mungkin yang gitu kan. Nah, Sehingga dia dana hibah itu ini kan. Cuman ya memang akhirnya kan terkuak ya. Pro demokrasi yang kita bayangkan memang secara isu bagus, tapi ketika itu kita konversi ke budaya kita, ke akar budaya kita, ini kan nggak nyambung kan. High cost, bayangkan saja kalau kita apple to apple aja sebenarnya demokratisasi kita ini nggak bisa dibandingkan dengan Amerika. Yang tingkat pendidikan di Amerika udah oke, di kita masih banyak lebih banyak lulusan SD lah, kira-kira kan, atau SMP lah sekarang gitu kan. tapi kerjaan NGO-NGO itu bikin kita kebablasan kayak Amerika. Kayak Amerika Atau lebih parah. Itu kan lebih parah gitu kan. Nah makanya kan teriak high cost kan betul bahwa apa namanya, sementara di Amerika sendiri kan tidak menganut sistem demokrasi murni. Ya. Dia kan ada apa namanya, election apa tuh, yang semadel kayak perwakilan juga, apa sih namanya dia itu kan, tidak murni popular vote. Nah di kita ini kan popular vote semua kan. Iya. Itu kan. Nah ini yang apa, teman-teman yang di NGO itu yang menyuarakan terus, bukan kita nggak suka terhadap pro demokrasi, bukan gitu, cuman kan tetap harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat kita. Sudah siapkah dengan teori ini? Jangan juga berpikir mereka lebih pintar daripada founding father kita, yang barangkali mereka juga sudah berpikir tentang demokrasi yang secara langsung, Yang paling sesuai. yang paling sesuai. Nah, makanya rumusannya ketemu kok di perwakilan gitu kan. Nah, ini yang bahaya memang ketika ide itu ada yang mendanai. Dapat dana itu menjalankan program dari luar, berarti kan jadi antek asing. Atas dasar pesanan. Atas dasar pesanan itu kan jadi antek asing. Nah, dia teriak-teriak antek asing, padahal dirinya merupakan bagian dari komprador itu gitu loh. Ya, jadi dibiayai dari asing untuk menyerang misalnya Pemerintahan gitu, yang sistem ketatanegaraan kita, undang-undang kan akhirnya dirubah sesuai si pemesan kan. Ya, makanya kemudian undang-undang kita menjadi sangat liberal, demokrasi kita menjadi Terus sangat kan liberal. akibatnya begitu dengan kondisi demokratisasi sekarang seperti ini, berapa triliun yang kita habiskan, yang harusnya kita sudah landing menjadi negara industri, akhirnya kan masuk ke high cost itu. Gitu loh. Nah, kenapa founding father kita menginginkan perwakilan? Karena kan itu. Iya. Pertama, kita antar pulau susah dijangkau dengan ini ya. Nah, ini aja. Nah, kita harus kembali ke skala prioritas utama sebetulnya. Kita ya di satu sisi ya memang katakanlah kita turut prihatin lah bagi teman-teman NGO yang biasanya dapat order sekarang sepi kan gitu kan. Ya artinya ya sekali-kali memang harus kemarau gitu kan. Panjang. Iya gitu. Apalagi dengan bulan puasa kan. Iyalah. Gitu. Jangan nyaman dengan antek asing maksudnya gitu. Ya. Gitu kan. Kok ini ente bukan termasuk orang yang jual-jual agama kan ke lembaga-lembaga donor toh? Ya kan? Karena ada juga orang-orang yang jual orang miskin, ya kan? Jual orang bodoh kan? Yang jual agama juga ada kan, ya itu. Gitu. Nah, saya tidak tahu apakah organisasi-organisasi keagamaan itu termasuk organisasi yang juga dapat hibah dari USAID ini, ataukah misalnya dapat dana-dana hibah dari lembaga-lembaga donor
dari negara lain. Dari negara lain. Gimana, Bro? Ya, mungkin gini ya, Gus. Ini nanya apa? Serius, Gus? Ya harus serius. Gini, sebenarnya eksistensi lembaga-lembaga asing di NKRI ini bukan suatu hal baru, bukan barang baru. Sejatinya dari zaman Soekarno era waktu era ideologisasi ya, bisa dipenetrasi. Nah, ketika era kita punya negara membangun model negara pembangunan dengan repelita, itu sudah mulai masuk. Itu kalau kontraknya sebagai Country Development Cooperation Strategy atau CCDS. CCDS ini kalau untuk di dalam kitanya bisa kerjasama dengan lembaga kita dibentuk, misalkan CSIS. Nah, ini khusus dia tentang bicara format negara sampai kepada program pengentasan kemiskinan, sampai ke sosial, sampai kepada sejauh mana mereka menghimpun seluruh data Indonesia yang berkaitan laju demokrasi, laju sosial, dan laju perkembangan dari aspek sosiologi, demografi, dan ekonomi. Ini sebenarnya agak bahaya sebenarnya. Alhamdulillah tahun 98 itu gak kikis. Ya, cuman saya entah kenapa tahun 2005 tiba-tiba SBY dan Obama melakukan kontrak. Itu bisa dicek ya di proposal usahanya. Gimana Obama dan SBY melakukan kontrak dua negara tentang berkaitan dengan program masalah tentang demokrasi, kemiskinan, sosial, infrastruktur, pertanian, dan pertambangan. Ini banyak Gus. Nah, termasuk soal yang paling berbahaya sebenarnya ini soal membangun narasi-narasi, wacana-wacana yang memang sebenarnya kurang relatif diterima di Indonesia. Dipaksakan. Ketika amandemen 2002 4 kali Gus dicabut seluruh pagar ini akibat dari narasi-narasi itu yang masuk melalui agen-agen. Pertama dia masuk narasi dari agen kampus-kampus, studi Gus. Pertama masuk di agen-agen seminar. Antek lah agen kebagusan. Antek Ya, sih. Kalau agen itu LPG. Ya, kalau saya sih jujur gini lah, mungkin cepu lah. Contoh misalkan kami di Islam, dia merugikan sebagai Islam. Ada namanya JIL, Jaringan Islam Liberal, dan itu muatan narasinya adalah muatan-muatan di mana membongkar, ya kan, membongkar konstruksi agama yang fundamental menjadi narasi yang sifatnya bisa diterima secara liberal. Oh, ini nggak bisa dibayar. Ini soalnya bicara keyakinan, bicara fondasi negara, bicara Pancasila dan Undang-Undang 45. Ini semua diserabut akarnya, Gus. Inilah yang bikin kita sampai reformasi kebablasan. Mereka dengan luasa memasukkan seluruh idiom-idiomnya, memasukkan seluruh agenda-agendanya di dalam seluruh ini hidup kita. Nah, kenapa hari ini Amerika mengevaluasi perannya? Kita tahu lah, zaman resesi global begini, Amerika tidak ada kepentingan lagi soal demokrasi, tidak ada kepentingan lagi soal HAM, tidak ada kepentingan lagi soal kesetaraan gender, tidak ada kepentingan lagi bebas nilai. Karena hari ini dia mengalami sebuah resesi ekonomi, bicara soal kompetitif kawasan. Atau memang sudah masuk pada agenda setting untuk kebangkitan ultranasionalis. Ya, bisa. Kalau kita dari perspektif unipolar ya, gini, polarisasi dunia, ketika Bung Karno, terus Pak Harto, dan reformasi ini sangat jauh berbeda terus. Karena situasi kondisi persaingan dunia, ya sampai kalau zaman dulu ada Arab Spring segala macam, sekarang itu sudah tidak ada lagi. Makanya ketika pertarungan peradaban sama Huntington itu, ya tidak berlaku lagi karena hari ini yang bertarung bukan ide. Hari ini tidak ada pertempuran kemudian ide, tidak ada. Hari ini adalah pertempurannya adalah satu, pertempuran senjata, ini bicara hard power. Kedua, pertempuran ekonomi, bicara kekuasaan uang. Ya, ketiga, pertempuran kawasan soal iklim global. Nah, hari ini apakah Prabowo 08 siap? Saya yakin Prabowo punya pengalaman yang jauh, yang kuat, karena dia memiliki geopolitik dan geoekonomi strategi. Satu, secara ekonomi Prabowo sangat paham betul soal likuiditas. Kedua, Prabowo paham betul soal kebijakan fiskal. Ketiga, Prabowo hafal betul secara regulasi ekonomi. Nah, coba saya masih ragu. Takutnya nih antek-antek sisa ini yang selama dibangun 50 tahun ini masih ada, Gus. Bisa bersemayam di partai, bisa bermain ormas-ormas, bisa bersemayam di lembaga, karena mereka
karena sudah masuk ke dalam jiwa kepada birokrat-birokrat kita, PNS-PNS kita. Ini berbahaya. Contoh, kenapa Prabowo mengambil keputusan untuk efisiensi anggaran? Karena tahu banyak anggaran-anggaran seremoni yang tidak manfaat bagi proses bangsa dan negara. Ya, saya mendukung kebijakan itu. Kita dalami nanti itu. Bung Aderi, ini sebagaimana kita lihat ya, salah satu dampak positif, kalau mau dibilang positif lah ya, itu kan terbukanya keran demokrasi, partisipasi masyarakat yang makin luas, ya kan, tapi di satu sisi diikuti oleh liberalisasi dalam berbagai aspek dan dimensi, sehingga banyak teman-teman misalnya mengatakan reformasi kebablasan, euforia reformasi dan seterusnya dan seterusnya. Dengan dihentikannya bantuan untuk NGO ya, jadi NGO ini berbeda. Kalau di negara lain barangkali NGO ini ya ormas, LSM, OMEK ya kan, organisasi keagamaan ya kan, itu menjadi satu klaster. Tapi di kita ini di Indonesia kadang-kadang dibedakan antara ormas dengan LSM, dengan organisasi keagamaan. Nah, kalau LSM ini biasanya orangnya nggak banyak, 5-10 orang ya kan, tapi sangat kuat membangun narasi ya kan, sehingga kadang-kadang kita bingung-bingung ya gitu. Nah, dan ya mungkin nanti akan kelihatan dengan diputusnya bantuan ini bahwa yang selama ini vokal teriak-teriak ya barangkali nanti akan berbalik bela-bela kan. Gimana bukan jadi? Ya, jadi memang disinilah perlu pemahaman lebih jelas ya terkait ormas, pendanaannya dari mana, ya kan? Ada pendanaan ormas tadi itu pendanaan mandiri. Nah, ada yang ternyata ormas tadi itu tidak mandiri. Berbeda dengan NGO. NGO itu kalau istilah Indonesia itu lembaga swadaya masyarakat. Nah, rata-rata yang terjadi di dalam praktek belakangan ini lembaga swadaya masyarakat atau NGO tadi, pertama mereka diduga mendapatkan pesanan dari luar untuk melakukan suatu gerakan, suatu upaya untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia yang positif maupun yang negatif. Nah, namun kadangkala ketika terjadi hal-hal yang untuk kepentingan dari si pemberi donor, maka terjadilah peristiwa penjualan rahasia negara tadi. Nah, rahasia negara itu yang konon didapat dari jaringan NGO. Makanya tadi seperti gue sampaikan, ya 5 orang aja di NGO itu kok bisa hidup, dan koar-koarnya di media itu luar biasa. Dari mana duitnya? Itu pertanyaannya kan. Kemudian ketika dia mengejar sesuatu persoalan, ada flashback yang diambil dari sana, data-data yang diambil, kita nggak mau terlalu luas lah, tetapi data-data yang diambil tadi inilah yang sebagai barteran bantuan tadi. Nah, itu yang terjadi. Nah, seperti Gus Hawi tadi sampaikan, kita akan lihat NGO ini, kita nggak perlu sebut satu-satu, tapi nanti kita buktikan ketika dia khususnya dalam bidang hukum ya, begitu tajamnya dia berbicara tentang hukum, menghantam pemerintahan. Nah, tiba-tiba dia berbalik, satu ketahuan. Kemudian ada yang lebih kencang lagi nanti, yang biasanya dia memang sifatnya membela, tiba-tiba ngerem pembelaannya kepada negara. Nah, itu juga dipertanyakan kan, kok ngerem, ada apa? Nah, itu yang perlu kita secara natural memperhatikan ke depan sebagai kita ya masyarakat Indonesia, sebagai yang ke depan kita akan ibaratnya mengambil alih kepemimpinan negara ini, ya supaya memperhatikan itu, karena tekanan-tekanan dari luar negeri itu berasal dari bantuan-bantuan gitu loh. Nah, selama ini bantuan keuangan, bantuan senjata,
Nah itu yang harus kita perhatikan karena pasti ada negosiasi timbal balik di antara bantuan dan pemanfaatan. Nggak mungkin lah seseorang bantu. Nggak, tapi perlu Pasti ada perlu keinginan juga lainnya kan. Kecuali memang belajar dari masa lalu ya. iya Masalah USAID ini perlu juga ada keterbukaan. betul. Siapa aja yang terhadap menerima? dana hibah itu. Iya. Siapa yang memang menerimanya. Sehingga dari situ masyarakat bisa nilai. Contoh misalnya kayak gue nih dapat dana hibah. Ketika gue bicara tentang A, masyarakat jadi tahu bukan murni gue gitu. Ya nggak harus USAID kalau itu. Kalau USAID kan dia justru berkepentingan dengan program-program, lembaga-lembaga yang terima program itu. kesehatan. Tapi kan negara mesti punya data. Iya, negara maksudnya kayak mungkin ini bisa saja di Komdigi kan, Ya. atau di PPATK itu. lah. Jadi penerima hibah asing itu yang sifatnya NGO itu harus dibuka ke publik, sehingga ini juga untuk mencerdaskan masyarakat. Misalnya dia begitu hebatnya di publik, ya kan? Seolah-olah suci lah ya. Soal suci, datanya hebat seperti itu kan, ada data detil mereka terima. Iya. Mereka bisa ungkap dari mana. Nah kalau itu dibuka, dia itu memang jaringan itu, sehingga masyarakat lu agen asing, Nah. lu agen asing. Nah ada filter dulu gitu loh, sebelum masyarakat menerima informasi secara bulat-bulat kan. Betul. Ada filter, rupanya lu penerima dana itu. Contoh misalnya kayak isu toleransi ya kan. Ini kan lucu nih, toleransi memang benar, kita harus bertoleran kan gitu ya. Cuma kan ini uniknya di Indonesia ini, toleransi antar agama berjalan bos. Tapi toleransi di dalam agamanya sendiri itu nggak jalan. Kenapa? Ada pembubaran pengajian. Artinya kan di dalam internal itu nggak bertoleran. Perebutan pendukung. Rebutan pendukung. Nah sementara lu bisa bertoleransi dengan yang berbeda keyakinan. Iya. Kan gitu kan? Ini kan by order. Iya, program framing jadinya. Iya, gitu loh. Ini yang bahaya maksudnya. Itu perlu dibuka, gitu kan? Entah dia dapat dari dana hibah selain dari US, ya ada dari Ya kan banyak lah. Baik yang gitu Timur Tengah, Amerika, Cina. Jadi Banyak. lembaga pemerintah yang berkaitan dengan ini, ya kan? Itu harus berani membuka. Contoh seperti anti korupsi juga banyak. Kita cerita. Duitnya dari sana semua. Duitnya dari sana. Iya. Itu kan perlu dibuka. Siapa sih penerima dana asing, sehingga ini untuk media juga nih, untuk media-media mainstream, kayak Tempo dan segala macam, itu harus membuka loh. Oh ini loh LSM ini yang nerima, sehingga masyarakat tidak menelan mentah-mentah Cerita mereka. cerita Dan mereka. framingnya. Ya kan ketika contoh lah isu demokrasi kan, kalau ini dibuka di awal, si pemain-pemainnya ini gitu loh ya kan, oh dia ternyata menerima dana asing, masyarakat akan memfilter, kok gue ngikutin agenda bangsa asing sih. Iya. Nah sementara masyarakat hari ini sebelum tahu kita berpikirnya kan itu logik genuinnya orang-orang itu terhadap ide demokrasi kan gitu kan. Rupanya ada titipan kan gitu. Ya. Itu saya pikir. Kita paham bahwa sekarang ini kita menghadapi dunia proksi. Dunia proksi itu ya bisa saja penjahat bertopeng malaikat, topeng orang suci. Padahal otaknya barangkali sudah ditaruh chip oleh lembaga-lembaga donor untuk menyuarakan agenda-agenda mereka. Nah, sebenarnya ini yang justru bisa berbahaya, terutama bagi masyarakat ketika mereka tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari framing-framing yang mereka buat. Terutama ketika masyarakat juga tidak mengetahui bahwa eksistensi dan keberadaan mereka dibiayai oleh lembaga donor. Gimana, Dok? Begini, saya agak serius, Gus. Tidak ada, saya bilang, podcast yang berani ngebuka ini. Jujur, kan dianggap tabu, dianggap ini hidden agenda, Karena dianggap tidak berani jatuh. misteri, ya kan? Jujur, kenapa saya tadi hajar habis soal USAID, CDS segala macam? Karena sangat jelas. Di sini kontraknya. CDS 1, tata kelola pemerintahan dan demokrasi. Jadi demokrasi yang dibangun kita itu
harus sesuaikan dengan demokrasi yang menjadi agenda kepentingan asing. Contoh, sesuaikan dengan selera kepentingannya Amerika dan Eropa selama 70 tahun, Bos. Nah, kedua, pelayanan dasar umum untuk kelompok paling miskin dan rentan meningkat. Nah, ini adalah gimana membangun mereka ingin Indonesia ini tetap ada setara kelas. Ada kelas pelaksana industri, ada kelas kapital, dan ada kelas regulator. Nah, ini bahaya, Gus, karena kita iklim segala macam diatur oleh mereka. Ini kontrak negara, Gus. Tiga, soal prioritas pembangunan global yang sesuai dengan kepentingan bersama meningkat. Jadi gini, Indonesia atau negara dunia ketiga, Gus, harus dipaksa membuat keputusan sesuai dengan kepentingan global. Ini ada globalis nih. Makanya wajar ada nilai-nilai kebebasan setara, nilai-nilai kayak LGBT segala macam, gender. Ini yang dibangun dari sini nih. Nah, yang paling berbahaya kerjasama ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi meningkat. Jadi gini, hari ini ilmu pengetahuan, struktur, kurikulum, semua harus disesuaikan dengan agenda-agenda disiplin Barat. Seperti matematika, kita algoritma, aljabar nggak bisa. Karena kita sesuai, ini bahayanya nih, Gus. Nah, kedua soal teknologi. Kita tahu pemegang teknologi di Indonesia ini dulu kalau enggak Eropa ya Amerika. Jadi seluruh kepentingan sains dan teknologi kita, mau kedokteran, mau teknologi, mau perangkat komunikasi semua, ini semua didikte dan harus sesuai dengan mereka. Karena apa? Amerika dan Eropa sudah terbiasa ketika melakukan agresi kepentingan ekonomi dan kepentingan hegemonik dan eksploitatifnya, dominatifnya, itu melalui data-data. Sampai hari ini yang namanya gila negara, gila data dan gila untuk mengeksplor barang orang itu Amerika dan Eropa. Nah, saya di sini saya sangat bersyukur sekali. Mungkin ada kelelahan Presiden Trump karena dia juga membaca bahwa ini banyak kebocoran anggaran, banyak korupsi segala macam kan. Nah, kedua, memang sudah menghitung bahwa ini sudah nggak relevan lagi. Hari ini masyarakat Indonesia ketika sudah mulai informasi melalui ini semua bisa belajar. Semua bisa tahu. Nah, akhirnya mungkin tidak relevan lagi, akhirnya stop. Nah, yang hari ini masih ada PR adalah kita gimana, Gus, mencari agen-agen yang masih sisa berkeliaran. Ini bahaya, karena dia tahu ilmunya, tahu datanya, tahu konsepnya, tahu strukturnya, dan tahu seperti apa dia cara mainnya. Dan aku yakin masih berkeliaran kita di birokrasi, berkeliaran di parlemen, berkeliaran di partai, dan berkeliaran di oknum aparatur. Itu, Gus. Ya, saya tuh sempat kepikiran begini, jangan-jangan ya mereka inilah yang diternak untuk jadi buzzer selama ini, untuk menjelekkan pemerintah, ya kan, untuk maki-maki kelompok sana kelompok sini, untuk memecah belah umat, ya kan, untuk membuat disharmonisasi masyarakat, ya gitu, bahkan membangun narasi-narasi yang itu saling menyakiti sehingga bangsa ini dibiarkan terpuruk karena memang banyak orang, banyak pihak, banyak kelompok, banyak negara yang tidak suka kalau Indonesia ini maju dan menjadi negara yang adidaya. Bung Aderi, barangkali perlu juga disampaikan kira-kira bagaimana? Terkait ini kan kita lihat apa sih program dan tujuan dari Trump. Ternyata kita bisa lihat di berbagai sumber baik yang memakai listening English maupun Indonesia. Trump ini menerapkan ini untuk sementara ini hanya 90 hari. 90 hari? Ya, dengan menyatakan utamakan Amerika. Itu program besar dia, ya nasionalisnya, American First istilahnya. Artinya Trump melihat berbagai negara mulai banyak yang meninggalkan Amerika, iya kan? Muncullah BRICS, muncullah ke kolom-kolom ekonomi yang berseberangan, apalagi pertentangan terberat di ekonomi ini antara Amerika dan Cina. Belakangan juga kan kita sama-sama dengar lah, ahli Volkswagen, ahli Ferrari, ahli BMW, ahli Mercedes, semua dibeli, bawa ke Cina.
Jadi kekhawatiran dia, lah ada apa ini? Apakah ini untuk dipergunakan sebagai mobil? Ternyata tidak. Terbukti Cina memiliki kemampuan pesawat tempur yang luar biasa sekarang. Itu satu. Nah kemudian kedua, untuk hegemoni yang dia lakukan mendapatkan informasi-informasi, sekarang itu sudah mulai sedikit karena berkembangnya gadget, berkembangnya internet, semua masyarakat akhirnya yang melek mulai berpikir dan mulai menafsirkan. Kejadian A, kenapa ada sambaran B? Kejadian C, ada sambaran Z. Kemudian hilang dari pasaran. Atau jangan-jangan Amerika mau bilang data palsumu sudah dikatakan. Nah, data palsumu sudah ketahuan, terutama di Indonesia. Itu dia. Pemirsa, dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada ancaman resesi global, ada ancaman perang di mana-mana, itu betul. Dan hegemoni oleh negara lain terhadap negara yang lain lagi itu tidak bisa semata-mata mengandalkan hegemoni nilai. Ya gitu, karena dunia sudah multipolar. Oleh sebab itu, kelompok-kelompok yang selama ini hanya teriak berdasarkan pesanan donor, ya siap-siap harus sakaratul maut, kecuali pandai-pandai baca arah angin. Tak gitu. Ya. Tapi jangan ganti bulu. Cepet ya. Sampai ketemu dengan kami Bandit Kota News pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus,